sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa arwahil anbiya wal mursalin was sahaba wal qaraba wat tabi'in wa jami'il ulama al-amilin wal awliya was salihin was syuhada was siddiqin wal ulafa'ir rasyidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikh sufiyatil muhaqqiqin wa jami' masyayikhina muallimina fid din wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qaribina wa ahbabina manasana wa habba ilayna aw lahu hukukun alayna wa arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat thumma al-fatihah khususan ila musannifi hadzal kitab qutbil irsyad wa ghazil ibad as-sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad wa salih wa salih wa furai furai wa jami' masyayikhi wa man ittaba'a manhajahu anallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina wa la auladina wa la azwajina wa la dhurriyyatina wa la man intasaba ilaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, annal muraqabah, sesungguhnya kedudukan muraqabah. Muraqabah itu adalah satu kondisi, satu situasi, keadaan di mana kita merasa selalu dipantau oleh Allah. Kan itu berarti muraqabah. Jadi merasa selalu dipantau oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Min asyrafil maqamat, ialah termasuk paling mulianya derajat-derajat, kedudukan-kedudukan. Wa arfa'il manazil, dan paling tingginya kedudukan. Wa a'lad darajat, dan derajat paling tinggi. Jadi dalam maqamat, darajat dalam Islam ini kan bertingkatan. Islam, iman, ihsan. Jadi derajat. Muraqabah itu selalu merasa dipantau oleh Allah. Melalui selalu ning dalam pikir yolati Allah, etengali ben Allah. Kak dinto adalah paling tingginya derajat. Niki saya kocak makom takok ke Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika kita mau menuju Mekah Madinah, ketika kita akan melaksanakan ibadah haji dan ziarah kepada Nabi Muhammad di Madinah, kita diperintah oleh Allah untuk membawa bekal sangu. Wa tazawwadu. Kemudian disebutkan oleh Allah, fa inna khairaz zadid taqwa. Paling bagus sesangu apa kata? Takwa. Nah, anapa paling bagus sesangu ni kamak takok? Karena orang ni kemun takok, yulang na boleh. Orang ni kemun takok ke Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah. Tak kira jangkolang, tak kejepok sa selfie yang Nabi atau paham? Tak jepok, takok sa selfie. Malah ada cerita ya, ada banyak cerita. Salah satu kelebihan dari Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, tidak berani buang hajat di tanah haram. Kan beliau kan beri Mekah beri Mekah. Cukemi, atenje, tahu atenje ya, BAB, buang air besar. Itu ketika berada di tanah haram tidak berani, walaupun sudah sakit perut, keluar dari tanah haram sekitar radius 7 kilo. Nanti keluar ke Tanim, saking anu keluar ke Tanim. Mengapa? Karena merasa di situ adalah tanah haram. Kalimat haram itu yang ditagurkan. Haram itu adalah mulia. Dan dikelilingi oleh para malaikat. Bagaimana saya akan BAB buang air besar, bagaimana saya akan buang air kecil di tanah yang dikelilingi oleh banyak malaikat, dimuliakan. Dan pernah
Tempat itu pernah disentuh oleh kaki seluruh nabi. Ma min nabiyyin illa waqad hajjah. Seluruh nabi sudah pernah haji. Berarti kan kaki nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pernah menyentuh. Dan ada malaikat. Sampai ada dalam satu kitab, bila mana tidak ada yang tawaf karena ada satu kejadian di Ka'bah, ada satu kejadian sehingga ditutup, tidak ada yang tawaf. Di situ tidak kurang dari sekian ribu malaikat yang tawaf. Mun tak kali apa 70.000. Jadi kemarin ada kejadian Covid-19 sampai tutup kan? Ya tutup kan? Di situ hanya kasat mata saja tidak ada yang tawaf. Padahal di situ ada ribuan malaikat yang tawaf, tidak pernah kosong. Covid tidak berpengaruh bagi Ka'bah. Coba. Tak sempat saya selfie, tak sempat mau ngomong macam-macam. Kenapa? Karena itu ada tempat mulia. Sampai seperti itu. Ya itu tadi. Apa barusan? Muraqabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini idealnya begitu, tapi sekarang lebih muraqabah kepada CCTV daripada muraqabah kepada Allah. Ada toko ditulisi, toko ini dipantau oleh CCTV, aman, tidak ada yang hilang. Tapi ketika toko itu hanya diberi tulisan takutlah kepada Allah, banyak yang hilang. Jadi takokan kah? CCTV masih. Para pejabat mau menerima uang, tolah-toleh ke CCTV. Di luar pantauan CCTV. Ya. Kemarin Mahfud MD itu ketika di DPR menyatakan tolong undang-undang perampasan aset itu kan gitu ya. Perampasan aset tolong disahkan. Kenapa? Karena mereka itu bagi koruptor itu banyak cara untuk ada pencucian uang. Ada banyak cara. Tolong perampasan aset itu, tolong segera disahkan. Tinggal akan kami rampas itu aset-aset yang tidak bagus. Ada berapa ribu triliun, pakai triliun. Berempen oleh yo. 0 triliun itu berapa? Berapa? Allahu Akbar. Kan 0 lebih pelengan. 0 triliun. Berarti kalau 1 miliar itu berarti 1000 juta. Allahu Akbar. Tanah rasa. Omongnya nggak jadi bahaya nggak tanah boleh. 1000 juta. Pakai tambah 500. Allahu Akbar. 1.500 juta. 1 M 500. 1 triliun itu berarti 1000. Aduh, males. Hah? Iya, berapa? Iya, 1000 miliar. Duh, males. Benih 1 juta miliar. Duh, tak tahu. Dan itu ternyata ada sekian ribu triliun. Ada berapa triliun katanya? Berapa? 300 triliun yang uang negara itu yang sampai saat ini tidak jelas ada di mana. Berarti seberapapun banyak uang itu pasti kalau kita, kalau kita mau serakah, tidak cukup. Tidak cukup. Jadi yang ada di sel sekarang itu, yang koruptor-koruptor itu bukan tidak kaya, itu kaya, tapi mengapa di sel? Ya kurang. Oleh karena itu sering saya katakan bahwa kaya itu dalam Islam boleh, yang tidak boleh itu al-hirsu alad dunya, tamak, kurang. Silakan kaya. Nabi Sulaiman kaya,
Walaupun kata Habib tadi malam masuk surganya paling akhir. Tidak apa-apa, yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Daripada didoakan semoga miskin kayak tadi malam. Hah? Kalau miskin tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa bersedekah, betul? Sama seperti doa yang dipanjatkan oleh salah seorang ulama dalam kitab Nasaihul Ibad yang kita ngaji bulan puasa kemarin. Ya Allah, Engkau memerintah kami untuk bisa berderma, bisa dermawan. Mana uangnya ya Allah? Ajunan makon lambok, yang lambok napa kak amma besen ini? Masuk akal. Pentak Allah. Atau yang seperti tadi malam ada dermawan itu satu orang. Tadi malam itu kumpulan. Satu orang yang ada yang memberangkatkan, satu orang ada yang memberangkatkan, satu orang ada yang memberangkatkan, yayasan satu. Itu asli sampai sore 4, sampai malam 4 orang, asli 4. Terus kemudian ada kabar satu lagi dari jemaah satu, berarti ada 5 sudah. Ada 5. Jadi gue yang boleh, lemak, masih lemak. Jadi yang 10 orang itu, masih lemak, terun naruh boleh. Tahu-tahu ada yang sanggup nambah itu terakhir 4, berarti 9. Terus istri saya nangis, ya Allah kapan ini, kasihan kalau 9 tinggal 1, betapa ya Allah ini gimana, ini satu orang ditinggal oleh teman-temannya 9 tidak berangkat. Tahu-tahu noleh kepada satu orang, saya yang nanggung, langsung 10. Allah cepet hitungannya itu, bukan hitungan jam, menit itu tadi malam itu. Kan saya nangis tadi malam. Rencana mau saya prank, sudah rapat dengan, tapi ustadz-ustadzan tidak ada yang tahu. Mau saya prank karena sudah masuk ada 4 itu dari saya 1, terus kemudian ada katanya tidak boleh disebut, ya tidak saya sebut, hamba. Nah, gitu ya, hamba. Di prank, saya prank, yang 10 orang beri amplop. Yang amplop itu, yang 4 itu berisi Anda berhasil mendapatkan umroh, dan itu sudah hasil tes yang malam 10. Saya ranking nilainya. Nah, terus kemudian yang 6 mau saya kasih uang, Anda mendapatkan uang sebanyak sekian. Oh, pasapolo. Salah sabolo, wakil oleh pashe. Uang pembinaan. Banin Fikri terakhir kelopain. Uang pembinaan. Oh, saya bilang dalam hati, ya Allah nak, kata saya, kan gula. Ini kalian di dunia sudah repot untuk mendapatkan hadiah, apalagi di akhirat. Kan repot tuh sih. Iya, dari saking banyaknya kalian sudah repot menerima hadiah di dunia ini nak, apalagi di akhirat. Coba. Uang pembinaan, kejauh pesem. Allah terbagi oleh umroh. Itu jelas bahwa umroh itu bukan punya uang. Asli, memang pasti dari Allah, betul? Ijak menit kok. Langsung sabolo. Ya Allah. Sabolo nyan reng-rengi bebe mak ngari beri kacang dina reng. Itu dia umroh kebain mainan. Mak ngari beri kacang coba. Umrohnya saja itu 35.500.000. 35.500. Uangnya itu berapa? Bingkisannya itu berapa? Itu per anak itu bisa 50 jutaan kali 10. Pesede itu jenak kana. Itu kining tunya repot senerema. Tanang kanan, tanang kiri, apaan repot embun lah repot. Dan gula, ya Allah kining tunya ya terleles senerema hadiah. Aku lening akhirat gula. Allah. Sore sepo-sepo ngapa lagi? Berilah hadiah gula. Tapi di sini saya pernah loh dulu ya sih.
Pernah dulu penghafal Al-Quran bagian tua-tua. Iya, alhamdulillah ada beberapa orang yang berhasil menghafalkan juz 30. Bukan 30 juz, juz 30. Di wisuda. Saya pertama wisuda, tadasid wisuda. Mengkuyar, jas. Pokoknya waktu ceria wisuda expired. Kada luar sah. Oke, unton tay pa umroh. Rogi gue lah. Kasih haji Kemenak Pamekasan termasuk salah satu peserta wisudanya. Pak Jidul Halim, ya. Pak Jidul Halim, lebur. Rasid wisuda. Ustaz Abdul Rasid nih wisuda. Wisuda dulu lebur. Kian terus lagi gue laku sepo tatram di sini kan. Tapi ini tidak ada yang mustahil loh. Di Tebu Ireng itu ada pensiunan TNI tentara. Kemudian sering mengabdi katanya di Tebu Ireng, sering membersihkan sampah di Tebu Ireng, nyapu. Sering melihat ada banyak santri yang nyetor hafalan, senang akhirnya, senang. Tahu-tahu beliau itu dengan sembunyi-sembunyi menghafalkan. Dan ternyata berhasil hafal 30 juz. Sudah sepuh itu pensiunan itu. Purnawirawan. Insyaallah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami memudahkan untuk menghafal Al-Qur'an. Janji Allah itu. Janji Allah. Kingsong kemak ngafal lagi coba macam. Jawabun Habib Abdullah cerita nama alim merbah entar karo roman orang bah ternyata berde Quran ngepuk bukan abu melolo lemah hati saya aku cerita aja yang lihat kapi orang maroman Quran le ngepuk baik sabar ning nyeta di atas pintu kan dia Qurannya kecuali ada kematian. Ketika ada kematian oleh kiai ditanyakan mau baca Yasin, iya punya Quran, punya, siapa tepuk lu. Allah. Lanjut. Wahia adapun muraqabah maqamul ihsan ialah derajatnya ihsan al-musyari ilaih biqaulihi alaihi salatu wassalam yang telah diisyaratkan biqaulihi alaihi salatu wassalam dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsan adapun ihsan an ta'budah ialah harus menyembah engkau Allah kepada Allah ka'annaka seakan-akan engkau tara melihat engkau kepada Allah fa illam takun tara maka bila mana tidak ada kamu tara melihat kamu kepada Allah fa innahu karena sungguhnya Allah maka sungguhnya Allah yara melihat Allahkah kepadamu. Jadi ihsan itu adalah meyakini bahwa kita seakan-akan bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa maka yakinlah Allah melihat kita. Itu jelas ya? Maka dulu ketika Sayyidina Ali ditanyakan, "Ya Ali, hal ra'aita rabbak?" Hei Ali, apa kamu bisa melihat Tuhanmu? Pas ada Bu Sayyidina Ali, bagaimana aku akan menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa aku lihat? Terkejut. Ngitek. Ajunan buat ngolekna ke Allah. Kok tak nyembah ke Allah, kok tak pedang ke Allah. Gimana ini? Kok bisa melihat Allah? Kemudian ditanyakan lagi, bagaimana cara engkau melihat Allah? Bagaimana cara engkau melihat Allah? Apa katanya? Aku tidak bisa melihat Allah dengan mata kepalaku, tapi aku bisa melihat Allah dengan hatiku. Artinya apa? Selalu merasa dekat dengan Allah. Nah, orang yang selalu dekat dengan Allah, hatinya melihat Allah, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah. Allah itu akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah tajidhu tujahak. Maka kamu pasti mendapatkan Allah itu ada di depanmu. Kalau Allah sudah berada di depan kita, menuntun kita, mengawal kita, selamat.
Wala quwwata li khalqin idza kuntu ma Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. La quwwata li khalqin idza kuntu ma Allah. Tidak ada kekuatan bagi makhluk manapun untuk menghancurkan saya. Gulen ini pakai pancor derma, tidak ada orang yang bisa menghancurkan saya. Idza kuntu ma Allah, jika saya selalu bersama. Kula udah mulai sabuk kita orang. Sabuk. Tinggal gula jelasake. Ada kitab namanya Misbahul Aulia, Misbahul Asfiya fi Manaqibi Sultanil Aulia. Napa zaman kita Pak? Misbahul Asfiya fi Manaqibi Sultanil Aulia. Apa kata beliau? Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, Al-ismul a'zam huwa antakula Allah. Huwa antakula Allah. Hatta la yakuna fi qalbik siwah. Tore, beliau dengan tembakan, boleh paham. Kita ini mau minta apa saja kepada Allah, itu pasti mustajab, dikabul kalau kita minta dengan memakai nama Ismul A'zam. Al-Ismul A'zam. Sampai sekarang Al-Ismul A'zam itu tidak ada yang berani menjelaskan apa sebenarnya Ismul A'zam. Memastikan tidak ada. Ada yang bilang Al-Ismul A'zam itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, mangkana ayat kursi cek mantina. Baik kocak Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Ada yang bilang bahwa Al-Ismul A'zam itu Hu, Ya Hu, Allahu la ilaha illa Hu. Ada yang bilang Allah Hu, macam-macam. Tapi apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ismul A'zam itu adalah bila mana kamu berkata Allah, ayo Allah. Mantap, mantap. Allah, Allah, Allah. Pejamkan matanya. Allah, 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 Allah. Mohon beryakin. Kalian bila mana membaca Allah, 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 bila mana antara otak dan hati sudah tidak ada ucapan lain kecuali Allah, yang diingat hanyalah Allah, ambum yan bas, berhenti baca itu, langsung angkat tangannya minta kepada Allah, pasti mustajab, karena itu adalah Ismul A'zam. Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Rabbi faj'alna minal akhyar. Dua kali lagi. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Rabbi faj'alna minal akhyar. Sekali lagi. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Rabbi faj'alna minal akhyar. Rabbi faj'alna minal akhyar. Jadikan kami ya Allah manusia-manusia pilihan-Mu.
Coba. Jadi sebenarnya tidak sulit meminta kepada Allah untuk doa mustajab. Sebenarnya sampean tojuk kemarin. Langsung bilang sampean Allah, 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 Allah. Maka bila mana dalam hati sudah tidak ada lain kecuali Allah, dalam pikiran sudah tidak ada kecuali Allah, angkat tangan. Pentaba. Make kuno ledu kali la temu asampung ka Allah. La temu asampung, angkat tangan. Pompong ki asampung. Maka oleh sekalian temu asampung satu kali saja, tahu-tahu betul-betul bersambung rohani kita kepada Allah, langsung angkat tangannya, minta apa saja mustajab. Dalam kitab apa itu? Misbahul Asfiya fi Manaqibi Sultanil Auliya. Itu yang bilang adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari mantap. Mantap. Jok dabun Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir tak mantap yang dasar kelu. Wa kullu ahadin minal mu'minin. Boleh bermenit? Melekor. Ikin jabid-abid ya, lesok ya. Ki luyu. Mun laku siap full gas. Wa kullu ahadin minal mu'minin, dan setiap orang dari orang yang beriman, yu'minu yang beriman siapa ahad, bi annallah sungguhnya Allah, la yakhfa alaihi syai'un, la yakhfa tidak samar alaihi atas Allah syai'un apa sesuatu fil ardi di bumi, wala fis sama dan tidak pula di langit, wa ya'lamu dan mengetahui siapa ahad annallah sungguhnya Allah ma'ahu beserta ahad, aina makana di mana saja berada, la yakhfa tidak samar alaihi atas Allah syai'un apa sesuatu fi harakatihi di dalam gerakan-gerakannya ahad, wa sakanatihi dan diam-diamnya ahad. Sudah. Yakin? Ada orang yang dalam hatinya itu meyakini ini tidak ada yang samar ini di bumi dan di langit kepada Allah. Semua terlihat. Leres gih? Semua terlihat. Ini semuanya terlihat. Terus kemudian setiap dia itu beranjak, bergerak, selalu merasa, ih, ada Allah ini. Ada Allah. Ada Allah. Terus kemudian dia meyakini, ini apa ketika saya diam dan bergerak, ini pasti Allah sudah melihat. Ini berarti hebat orang ini. Hebat. Maka sampean membahas sampean di makoman gitu. Tak kira takut aja gitu. Takut apa? Betul? Mana kita ada rasa takut? Diancam oleh orang, tidak ada rasa takut. Karena merasa dekat. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu setiap hidup Nabi itu dalam kehidupan Nabi itu Nabi sering kali pasti bertemu dengan masalah, diancam orang, disakiti orang, tapi Nabi Muhammad itu tenang. Kenapa? Ya itu karena merasa dekat kepada Allah. Mulai tenang. Coba maaf gini. Talangkong hanya sebagai bahan analogi saja, analogi kias. Sambian dekat dengan pembesar Polri, tenang deh. Gen merasa dekat dengan tahu sah Polri lagi, Polres. Embian kenal ben Pak Kapolres. Coba embian gegek, kan gegok, wah gawang, pangucap Kapolres rotang kancah. Ajiri kun Kapolres. Beni Polda, beni Kapolda, beni Kapolri, kun Kapol. Bade sih orang masa gagak kun Kapolsek. Polan endi kenalan Kapolsek, gogok kan coba. Gen Kapolsek, hanya Kapolsek, Kapolres, apalagi Kapolda, Kapolri, kita udah tenang. Gimana kita tidak mau tenang wong kita dekat dengan yang menciptakan Kapolri? Hah? Senyiptaki Kapolri, kita dekat dengan penciptanya Kapolri. Kita dekat dengan penciptanya Jokowi. Ini kan presiden kan? Ini kan jadi sedih. Ini mau temu laku. Sedih kedua bentar sedih kedua. Kita dekat dengan penciptanya Jokowi. Kita dekat dengan penciptanya Menko Polhukam. Kita dekat dengan pencipta ini.
kok bisa ndak tenang gitu loh, kan aneh. Bojok yang kenal pun Kapolres boleh do iya kok nak do iya. Tahu-tahu kita punya kesalahan di jalan raya sekitar Pamekasan ya. Terus kemudian ditegur oleh polisi lantas, bagian yang ngatur lalu lintas. Pak, permisi Pak. Selamat pagi. Bapak tadi menyalahi aturan rambu-rambu lalu lintas. Wangot, saya ini temannya Kapolres Bapak. Apa sampean mau dimutasi? Iya makanya. Apa sampean mau dimutasi? Mau mutasi? Apa saya suruh lanjut? Megege gun Kapolres. Hah? Aduh ya Allah. Lah kita loh, kalau pada makam muraqabah ini merasa dipantau oleh Allah, selalu dekat dengan Allah. Ini kita dekat dengan yang mencipta Kapolres. Mata tenang engak wali-wali na Allah itu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Perhatikan bahwa bagi wali-walinya Allah itu tidak pernah ada rasa takut dan tidak pernah ada rasa susah sedikit pun dalam hati. Kok bisa? Terus sampean bangunnya, mak bisa tadi takut jadi manusia. Ya tadi itu sudah. Bi gulim biar diberi analogi, diberi persamaan. Kita dekat dengan Kapolres sudah tenang. Nah, sedangkan wali-walinya Allah itu dekat kepada yang mencipta Kapolres. Bener Gi. Jelas Ki. Cok nikah gula santri dulu tadi malam itu ada yang memberangkatkan. Jadi bigule kebal yang memberangkatkan PT An-Nisa ini kan ini Cidus An-Nisa, PT Arudam, Sumber Hikmah Cisam, terus kemudian saya satu, terus ada yang memberangkatkan lagi tadi itu 4 itu Cisamsul Larangan tentenan pas Ciher Setong itu 10 itu yang berangkatkan. Semoga banyak gantena dari Allah, banyak gantena, banyak gantena. Iya biar meledau karena apa dan meleni roro lagi deh. Jadi meleni roh sekali lagi. Jadi yang memberangkatkan umroh itu tadi malam yayasan 1 ya dari saya lah, terus dari Cisam Sumber Hikmah, terus kemudian dari PT An-Nisa dari Cidus, Al-Mawfirah itu, Al-Mawfirah 1. Terus kemudian satunya lagi Arudam, satunya lagi Armina Reka, Ciin, saya pakai jadar dulu. Wah, pas yang 4 dari Cisamsul Larangan, 1 karena tidak ada, kemudian pas atole ke Ciher kurang setong, yalah pemberangkat tepes ke Ciher menggun setong. Jadi 10 berarti lengkap pas tadi malam. Hanya berteman dengan mereka, dengan beliau itu tenang nak karena santri le berangkat. Waduh remomon pas akan tak ben senyiptah beliau itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau dekat dengan yang mencipta beliau penyumbang itu? Karena hanya ya dekat dengan penyumbang saja bisa berangkat umroh. Bagaimana kalau kita dekat dengan yang mencipta penyumbang itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga barokah. Insyaallah. Jadi begitu. Jadi darmu kemanfaat barokah. Nikah orang guru kema binin Cidus. Ngida. Iya. Saren binin Cidus. Kini saya merangkat setong, nika Cisam, nika saya mular gini kah. Bada ciin saya cadaran kedua. Saya kantong gula, oning enggak gula. Pas Cisamsul tentenan itu rokok apa lah? Rudal Mas itu 4.
Ci Fauzia itu. Terus ini lagi Ciher, bawang, apa bawang? Beri emas pula ada budiri ya. Sepatu emas dia. Mak curah hasil masih nyamai emas dia. Rudal emas, bawang emas, keriki emas dia boleh na. Nina Ahmad ano dina dajan ibli apa nyaman barokai cahaya cahaya lah beri emas boleh ke cahaya emas dia boleh macam anu anu apa buat mas buat jadi begitu. Saya tadi malam tidak sempat mengumumkan siapa-siapa yang memberangkatkan karena dari saking harunya anu bitul jolok dari saking ngecit rumah. Biasanya kan yang memberangkatkan di maju ke atas kan begitu kan. Iya tapi aja yang lah anu sapa orang makan you memaki alebian ben si malam ni kan. Malam paling pun 10.000 ada ajutan deh. Ajutan ada anu apa ada YouTube deh berengaper tetap dari mana. Jadi sekali lagi you memaki boleh. Memaki boleh ngomong bedening ya dan anu. Jadi yang memberangkatkan itu tadi malam PT An-Nisa yang punya Al-Maghfirah itu owner Al-Maghfirah Cidus, Cihulil, Pak Sumber Hikmah, Cisam, Armina Reka, Mbak In itu, terus kemudian PT Arudam 99 Cimuhtadi dan saya di yayasan, benih saya ada yayasan. Terus keempat itu Rudal apa? PT Rudal Emas yang 4, terus kemudian yang 1 PT Bawang Emas, dan insya Allah akan menyusul sepatu emas, kepala emas, kerikil emas. Tapi menurut saya kan begini, kan tadi malam saya tidak janji kan kepada santri yang hafal 30 untuk tahun yang akan datang, tidak janji. Apa can rezekin kan begitu kan? Rezekin nak. Ya, mun 4 ternyata bisa berangkat, makan 10 bisa berangkat, insyaallah. Ya tadi, ayo petenang selalu bersama, petenang. Kenjok jok labon, tenang dek mengejek sampai makin kudu tandi napa. Orang apa aja. Boleh saya mengilustrasikan. Begini. Pendengakin. Ayo konsentrasi gi. Konsentrasi. Setuju tidak setuju begini dalam dunia tasawuf. Sampean punya kemauan, ya, punya kemauan. Duh. Sampean punya kemauan apa begitu? Mau bayar hutang. Dikasih deadline oleh bank. Bon go to majar tanggal 9 bulan 9. Pangocak. Tak mampu kok remon sang bulan sangat oleh di mebesek, itu berarti meremehkan Allah. Padahal sekarang masih bulan berapa? Bulan 4. Berarti masih kurang 5 bulan. Pun tadi malam menit tadi malam bukan 5 bulan. Dapat uang 355 juta. Kan 10 orang kan? Menit. Iya, menit. Paham ya? Tapi kalau bilang begini, pasti bisa. Itu namanya mendahului Allah. Loh, gimana yang enak? Ambil di tengah-tengah. Maksudnya apa? Usaha, minta kepada Allah. Gitu loh. Caranya minta, jangan begini. Ya Allah, apapun utang. Jangan, begini ceritanya. Ya Allah, ini bahasa nah. Ayo dengakin. Ya Allah, bayar hutang itu kata nabimu wajib. Bawa nabi loh. Kita kan harus bawa nabi kepada Allah. Betul? Ya Allah, bayar hutang itu kata nabimu wajib. Sedangkan saya punya hutang ya Allah, saya harus bayar bulan 9. Beri saya kekuatan untuk bisa melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh nabimu. Usaha nemu insyaallah. Paham nggih? Jelas sih? Thank you. Satu contoh mbiyen senika. Sampeyan mau mengkuliahkan anaknya di kuliah di universitas ini di kedokteran umpama. Tapi bilang, ya Allah, saya punya niat untuk bisa bantu orang.
Yang sakit saya bantu. Tapi untuk saya ya Allah, saya sudah tua, tidak mungkin bisa dan tidak mungkin sekolah lagi. Anak saya ya Allah, mau saya sekolahkan, beri kemudahan ya Allah. Kan di tengah-tengah nih kan, jelas gitu, ngerti bu? Kita mulai kelam pianyar setia. Mak mare di kaki, caran minta tek gelu. Ini ya Allah, menghormat Idul Fitri itu katanya sunnah, disuruh pakai baju baru, kan sunnah memang, kan ada itu kan, disuruh pakai baju baru. Ya Allah, sampai sekarang kami masih belum mampu untuk beli baju baru. Beri kemudahan ya Allah. Pas kocak, jokun mulai ke lampi anyar lebih minta ke Allah. Loh, Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah karena Nabi Musa minta garam ke tetangganya. Cari garam ke tetangganya, nyari buja ke tetangganya. Ditegur. Musa, lebih ya Rabb. Nyari apa, Ban? Cari apa kamu? Cari garam ya Allah. Minta ke siapa, Ban? Minta ke tetangga ya Allah. Loh kok tidak minta ke saya? Ya wong cuma garam ya Allah, masa minta ke sampean? Minta ke jenengan wong cuma garam. Musa, pemilik garam itu saya, bukan tetangga. Minta kepada saya. Ketika minta kepada Allah, maka akan ada tetangga yang memberi. Begitu. Oh, bunyi pahang ngelocor di tas langit. Paham? Jelas. Saya mulai kemarin tuh ketika sore hanya bilang, ya Allah, mereka itu betapa bahagianya bila mana berziarah ke tanah suci-Mu. Tapi saya tidak mampu ya Allah. Mulai beri tapi saya tidak mampu ya Allah untuk memberangkatkan mereka. Kalau memang mereka itu punya takdir dari Engkau bisa berangkat, pasti saya yakin Engkau akan memudahkan. Mudahkan bagi mereka ya Allah. Nang bah gula taruh noro kan lepas Allah. Tugas kita kan hanya berdoa. Yang menentukan Allah. Coba kita ngucap, mana ya Allah. Jadi doa yang seperti itu terus dipanjatkan, bukan hanya satu kali. Marin duhur macam ngak kinikah, marin asar macam ngak kinikah, sampai teka hajat. Mari teka hajat kita punya kemauan lagi, baca boleh lain lagi, gitu caranya. Ki buru le beri anu nah sanja tanah. Allah, 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 Allah. Kurang dalam muda pengajian dina le. Ibeki ban urda-urda. Ya bangun pagi wah kula nuwun sampeyan antar ke kiai. Kula nuwun gelenon. Nah, isang kuda apa nih ya? Nyona amalan sejak mantine kiai. Todo sampeyan mun mulai beri ya. Tak bakun saya nyambi amplop ya. Tapi ini barokahnya pengajian. Keluar. Lemon ngak nih, kejek apa masuk ke kantor nyeh. Mian mon nyambi tolesan toles mon gula mon beda tebun kiai ngai toles sih bengkir bon gula kulak kusanan bah keluar. Oh iya kiai pernah debu dede mian cerdas geluh tak nyambi pulpen tak nyambi tawon ka santri tua tak itu ah deki wale molen debak ke Roma. Remajan lora lah. Apa jangan kiai lah. Pak ngocak bikan. Bikan pada tak tahu boleh pada tak ngerti kiai gua. Jangan Allah. Kok. Kemudian perkara yang bah kata bengkalan untuk sampang. Tak bisa ngucap Allah pada sebenarnya mau jalan tak bisa. Ingat ring Bangladesh Allah Allahu Akbar tak apa sebenting tak apa mau jalan tak bisa pokoknya ingat malam engkau jadi penerjemah dadakan kok lengitek kok Habib kesokan pasokan Abu Dhabi penerjemahan tak ada lambat boleh singi dingaki karena beliau sudah sepuh jadi ngomongnya juga kan dilening nih sampai tete dong terus sampai ngak apa artinya ada
Ya engkau beni lulusan Arab ke. Lulusan made in Python asli. Iya. Sudah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.